Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Kalian sehat hari ini? Insya Allah kalian sehat ya. Sudah siap belajar kah? Sudah ya? Nah, setelah 4 hari kita libur karena merayakan Hari Raya Idul Adha. Sekarang sudah waktunya kita belajar bersama lagi ya nak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kalian duduk yang rapih ya dan perhatikan penjelasan ibu berikut. Kalian tahu nggak sih huruf kapital itu digunakan di mana saja? Nah, sekarang kita bahas yuk. Huruf kapital dalam kalimat digunakan pada yang pertama, pada awal kalimat. Yang kedua, pada nama orang. Yang ketiga, pada nama hari dan bulan. Yang keempat, pada nama agama. Dan yang terakhir, yang kelima, pada nama Tuhan dan kata ganti Tuhan. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya dari penggunaan-penggunaan ini. Kalau digunakan di awal kalimat seperti apa? Digunakan pada nama orang seperti apa? Oke? Nah, kalian tahu gak sih anak-anakku, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Nah, Allah berfirman itu pada Quran surat Al-Qamar ayat 53. Dan kalian tahu gak sih kalau pena adalah benda pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka dari itu sangat penting bagi kita sebagai umat muslim untuk belajar menulis. Makanya anak-anakku sejak dini kita harus belajar menulis nih sebagai seorang muslim ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Anak-anakku, agar kita bisa menulis dengan baik sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sama-sama belajar penggunaan huruf kapital sebagai berikut ya. Nah, yang pertama tadi digunakan di awal kalimat. Nah, setiap awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Nih contoh, belajar membaca sangat menyenangkan. Lihat huruf B-nya, huruf B di awal hurufnya besar ya. Yang belajar, B-nya hurufnya besar. Contoh yang kedua, anak soleh selalu beribadah tepat waktu. Nah, kalian lihat huruf A pada kata anak di depan, itu A-nya harus dengan huruf kapital karena dia ada di awal kalimat. Jadi, setiap awal kalimat itu hurufnya harus besar ya. Misalnya, Zahra mau makan. Z-nya itu harus besar karena tulisan Zahranya ada di depan. Misalnya aku kelas 2, berarti huruf A pada kata aku di depan harus besar. Nah, kalian paham sampai sini? Jadi setiap huruf yang ditulis di awal kalimat itu harus besar. Nah, yang kedua yaitu pada nama orang. Nah, kalian harus juga menggunakan huruf kapital pada awal penulisan nama orang loh ya. Jadi kalau menulis nama orang, huruf depannya harus besar. Contoh, setiap minggu Adam memanen sayuran di kebun. Kalian bisa lihat kata Adam, nama Adam di situ Adam. Huruf A-nya harus besar ya karena itu ada nama orang. Nah, yang kedua, ibu pergi ke pasar bersama Aminah. Nah, kalian bisa lihat ibu, I-nya besar karena di awal kalimat, pergi ke pasar bersama Aminah. Aminah. Lihat huruf A-nya pada nama Aminah, dia ditulisnya besar ya, karena itu adalah nama orang. Nah, sekarang kalian paham di penggunaan
huruf kapital pada aturan kedua ini, yaitu di awal kalimat dan di nama orang. Ingat ya, di awal kalimat dan pada nama orang. Nama orangnya di huruf pertama aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke ayo aplikasikan. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih nih. Kalian berlatih menulis kembali kalimat-kalimat di bawah ini dengan penggunaan huruf kapital yang benar ya anak-anakku. Di sini ada contoh nomor 1. Pohon itu sangat rindang. Nah, kalian menjawabnya pohon itu sangat rindang. Lihat huruf P di awal itu harus besar karena di awal kalimat. Oke, di sini Ibu punya 10 nomor. Harus diperhatikan ya awal kalimat dan nama orang. Ingat awal kalimat dan nama orang. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian boleh langsung tulis jawabannya saja ya. Tapi tulisannya harus rapih dan jelas. Tidak usah terburu-buru ya, pelan-pelan saja asal tulisannya rapih dan jelas. Oke anak-anakku? Ingat jangan terburu-buru agar tulisannya rapi dan jelas. Oh iya, teliti ya. Ingat awal kalimat dan nama orang harus besar ya. Siap? Siap dong ya. Nah, 10 nomor ini silahkan kalian tulis di buku tulis ya. Boleh langsung jawabannya aja anak-anakku. Oke, sepertinya materinya sampai segitu dulu ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ibu tentang penggunaan huruf kapital yaitu di awal kalimat dan pada nama orang. Nah, sekarang kalian waktunya berlatih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku.